ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kajian kita malam ini membahas hubungan kita kaum muslimin dengan orang kafir. Dan ini harus kita pelajari menurut din agar kita tidak menjadi contoh yang jelek, tapi kita bagaimana menjadi contoh yang baik untuk orang selain Islam. Karena Allah menjadikan orang dua macam, ada yang kafir, ada yang mukmin. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taghabun, huwallazi khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu manusia. Nah, waladhi khalaqakum faminkum kafir, sebagian kamu itu ada yang kufur, wa minkum mu'min, dan juga sebagian kamu itu beriman. Dan ini Allah Ta'ala hendak menguji kita, bagaimana orang mukmin menyikapi orang kafir, dan bagaimana orang kafir itu kalau didakwai oleh orang mukmin. Inilah pembahasan yang pokok. Dan bolehnya kita muamalah secara dunia, bermuamalah dengan orang kafir boleh, tapi dalam bukan urusan agama, tetapi urusan dunia. Karena Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Mumtahanah ayat nomor 8. Bahwa kita boleh berdagang dengan orang kafir, tapi kita tidak boleh meniru mereka. Tapi kita hendaknya beri contoh yang baik. Ketika mereka melakukan pelanggaran, kita tidak boleh. Namun hubungan dagang boleh. Rasulullah SAW berdagang, mengambil dagangnya orang kafir, tidak mengapa, asal kita sebagai kaum muslim menjadi contoh yang baik. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat nomor 8, bolehnya kita berhubungan dengan orang kafir dengan syarat tidak mengorbankan agama kita. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Surat Al-Mumtahanah nomor 8. La yanhaakumullah, Allah Ta'ala tidak melarang kamu, hai orang muslim, 'anil ladzina, bergaul dengan orang-orang, lam yuqatilukum, yang tidak memerangi kamu, fid-din, di dalam agama Islam. Jadi kita boleh bergaul dengan tetangga yang bukan muslim dengan syarat apabila tetangga itu tidak memerangi agamanya Allah, tidak menghalangi kita beribadah. Karena orang kufar ada 4 macam. Ada kufar harbi yang suka menyerang kaum muslim. Ada juga kufar musta'min yang minta perlindungan dari kaum muslim. Ada juga yang kufar dhimmi, yang mana orang itu kafir, dimusuhi oleh saudaranya dan juga mereka berlindung di negara Islam. Ada juga kufar mu'ahadah, diambil perjanjian untuk yaitu keterangan dalam suatu negeri, dia tidak boleh menyerang kita, kita tidak boleh menyerang mereka. Inilah kebaikan Islam. Maka kita ulang lagi, la yanhaakumullah, Allah tidak melarang kamu, 'anil ladzina, terhadap orang-orang lam yuqatilukum fid-din, yang tidak memerangi kamu, wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir dirimu. Ketika kita berjumpa orang kafir, dia tidak memerangi agama kita,
dan tidak mengusir kita, maka kita boleh berbuat antabarruhum. Kita boleh berbuat baik kepada mereka, berbuat baik dalam urusan dunia, ya. Karena manusia itu banyak dan urusan dunia. Kita mengambil yaitu ya tukang bangunan dari orang kafir boleh, ya, kita menjual beli dengan orang kafir boleh, asal kita mempunyai prinsip yang baik. Dan juga pinjam meminjam boleh, karena kebutuhan kita urusan dunia lebih banyak daripada urusan agama kita. Lalu waktu situ ilaim, dan juga kalau kamu mau berbuat adil kepada mereka. Jadi kita tidak boleh menzalimi orang kafir, tidak boleh kita hutang kepada orang kafir lalu kita tidak membayar. Jadilah kita contoh yang baik. Tidak boleh kita mengurangi timbangan ketika kita berjual beli kepada mereka. Lalu Allah menjelaskan innallaha yuhibbul muqsitin. Karena Allah Ta'ala mencintai orang yang berbuat adil. Yang pertama, jadi kalau kita menjumpai tetangga, menjumpai teman akrab kita, pertama dia tidak mengusir agama kita. Yang nomor dia tidak pula mengusir diri kita dari tempat pekerjaan atau dari tempat kita. Boleh kita berbuat baik dalam urusan dunia. Namun toleransi dalam agama tidak boleh, karena Allah mengatakan inna dina indallahi Islam. Dan inilah kelonggaran mungkin dengan akhlak kita yang baik, atau kita sebagai pekerja lalu orang kafir tahu bahwa orang Islam kerjanya baik, bisa jadi menjadi sebab mereka masuk Islam karena melihat tingkah laku kaum muslimin yang baik. Upayakan kita kaum muslimin memberi contoh yang baik terhadap orang. Jangan sampai orang kafir yang tahu tindakan kita yang tidak baik, kemudian mereka membenci Islam dikarenakan karena pelakunya, tidak boleh. Makanya Allah Ta'ala mensifati Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Nabi memiliki akhlak yang sangat mulia, dan itu Allah abadikan akhlaknya beliau dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi memiliki akhlak yang sangat mulia, sehingga banyak orang masuk Islam karena sebab melihat akhlak beliau. Kemudian yang nomor 2 dari surat yaitu Al-Mumtahanah juga ayat nomor 9, tadi nomor 8. Innama yanhaakumullah, tetapi Allah melarang kamu 'anil ladzina qataluukum fid din, apabila mereka itu memerangi agamamu. Orang kafir berbuat jahat kepada kita, tapi ini sedikit jumlahnya. Kecuali di negara yang mayoritas kaum kufar dan juga orang Islamnya sedikit. Makanya dianjurkan kalau orang Islam ini banyak dianiaya, kita wajib hijrah. Wajib, sebagaimana beliau, sebagaimana Allah menyuruh Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Innama yanhaakumullah, sesungguhnya Allah melarang kamu 'anil ladzina qataluukum fid din. Jika orang kafir itu memerangi kamu dalam urusan agama, tidak boleh kita sholat, tidak boleh siang. Ini kita tidak boleh berkelahi dengan mereka. Wa akhrajukum min diyarikum, dan apabila mereka punya usaha untuk mengusir kita, kita dilarang di tempat yaitu kita berdiam, walaupun itu tanah kita harus pindah. Wa dhaharu ala ikhrajikum, apabila mereka terang-terangan mengusir kita. Ada 3 di sini. Pertama, apabila mereka memerangi agama, kita tidak boleh sholat, tidak boleh siap satu. Yang nomor 2, mereka mengusir kita dari tanah yang kita miliki. Yang nomor 3, apabila mereka menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin, antawallahum, maka kamu harus berpaling, harus meninggalkan negeri demi keselamatan agama kita. Nah, kemudian wa may yatawallahu, barang siapa dia masih senang hidup dengan orang kafir yang mengusir kaum muslimin, fa ulaika humudz zalimun, inilah orang-orang yang berbuat baik. Ya, oleh karena itu kalau kita mau menempati suatu daerah atau mau di tanah yang lainnya, mau hidup di tempat itu, kita cari yaitu masyarakat yang muslim. Karena itu akan mendukung kita. Jadi kita cari tempat-tempat, kita cari beritanya dulu. Kalau banyak orang muslim yang bagus,
itu akan menjadi tenangnya jiwa. Karena Allah mensifati al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki dan perempuan saling kasih sayang, saling bantu membantu. Ini kekhususan orang mukmin. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan yang nomor 10. Haqqu ghairil muslimin. Bagaimana kita bisa memberikan hak, mempunyai hak terhadap orang-orang bukan muslim, maknanya orang kafir. Ghairul muslimin yang dinamakan orang itu bukan muslim, yasmalu mencakup jami'al kafirina, semua orang kafir, baik itu komunis atau orang kufar tulen atau orang-orang sifatnya Yahudi, Nasrani, ini orang kafir. Kita tidak perlu mengatakan mereka muslim, karena orang Yahudi menuhankan Uzair, orang Nasrani menuhankan Isa. Orang mukmin yang menjadikan Tuhannya adalah Allah. Ini perbedaan kita dengan mereka. Makanya orang Yahudi dan orang Nasrani mesti memusuhi kaum muslim, baik memusuhi secara fisik atau memusuhi dengan cara rekayasa. Karena itu kita tidak boleh bersenang-senang kepada mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam yaitu surat yang nomor 1 dalam Al-Mu'minun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Kenapa? Ba'duhum awliya ba'd. Wahai orang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang Yahudi itu sebagai pemimpin atau yang kamu cintai. Demikian juga orang Nasrani. Karena mereka itu satu sama lain saling tolong-menolong untuk merusak kaum muslim. Ini harus kita pahami. Karena Allah Ta'ala akan melindungi hambanya beriman dengan kecintaan Allah terhadap hambanya, maka kita tidak boleh bergaul dengan orang maksiat, tidak boleh bergaul dengan orang kafir, kecuali urusan dunia yang kita selalu butuhkan boleh, tapi kalau dari sisi agama tidak boleh. Wahum asnafu arba'ati orang kafir itu ada 4 macam. Ada 4 macam di sini. Pertama, harbiyun, suka memerangi, karena mereka merasa lebih kuat dan jumlah kaum muslimin sedikit, jumlah juga orang muslim itu masih awam, belum kuat agamanya. Ini biasa mereka memerangi. Di beberapa negara barat begitu. Yang nomor 2, wa musta'minun. Ada orang kafir tapi dia minta perlindungan kepada orang mukmin. Orang kafir suatu saat tengkar dengan orang kafir. Ketika mereka merasa kalah, boleh orang yang kalah dari orang kafir ini minta perlindungan kepada orang mukmin yang masuk ke negeri Islam. Tetapi persyaratan orang yang minta perlindungan dari kaum muslimin ini, maka dia hendaknya tidak boleh menyebarkan agama mereka. Dan dia menjadi orang budak yang disebut namanya orang yang dilindungi oleh orang kaum muslimin, tapi tidak boleh menyebarkan agama mereka. Bahkan bajunya yang wanita pun tidak boleh menyamai bajunya kaum muslimin, wanita. Demikian juga yang laki-laki tidak boleh menyamai yaitu bajunya orang muslim. Jadi kalau mereka mau merubah itu, boleh tinggal di dekat kaum muslim dengan syarat tidak mengembangkan agama mereka, tidak sembunyi-sembunyi lalu ingin yaitu mengembangkan agama kufuran mereka, tidak boleh. Ini bersyarat. Selanjutnya pula yang nomor 2, wa mu'ahadun, yaitu orang-orang kafir yang diserang oleh saudaranya kemudian membuat genjatan senjata. Boleh. Pada zaman Rasulullah SAW selama 10 tahun genjatan senjata, karena genjatan senjata itu lebih aman daripada kita perang. Jadi bolehnya orang Islam satu saat mengadakan genjatan senjata dengan orang kafir kalau sekiranya orang Islam ini kalah dengan mereka, boleh. Dan kita ketika mengadakan perjanjian tidak boleh menyelisih janji. Ketika mereka menyelisih janji, kita perang dengan kita minta perlindungan kepada Allah.
Inilah hidup kita. Karena Allah Ta'ala menjadikan kita hidup ini, kita bukan bergaul dengan orang Islam saja, tetapi bergaul pula dengan orang selain Islam. Dan ini bolehnya kita bekerja di mana saja tempat, walaupun teman kita ada yang kafir, tapi tunjukkan kita orang Muslim. Ya, bagaimana orang Muslim menjadi, yaitu faedah, dia ambil kebaikannya oleh orang kufar. Dan karena orang Muslim paling banyak orang, mereka tidak menipu, tidak berbohong, tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi takaran, dan juga tidak pula yakni berdusta dan yang lainnya. Sehingga mungkin dengan prinsip yang kita apalkan ini menjadi sebab mereka merasa Islam itu baik. Dan sering kita jumpa pula para pegawai atau pengusaha-pengusaha yang sifatnya dia ingin yaitu membangun bangunan yang besar. Yang mana pernah juga di Saudi ketika melihat mereka waktunya sholat, mereka itu melihat pula orang Islam itu dermawan dan lainnya. Akhirnya banyak mereka masuk Islam. Ini sebabnya apa? Bukan kita mengajak, tapi mereka melihat kenyataan hidupnya kaum muslim. Demikian juga para sahabat pada zaman dulu. Para sahabat ini ketika orang Yahudi punya yaitu seorang ketika Nabi Musa alaihissalam punya para sahabat, dinilai oleh sahabatnya ini Nabi Musa, sahabatnya Rasulullah SAW lebih bagus daripada sahabat pada waktu itu. Dan itu yang menilai dari mereka sendiri. Ini perlunya kita menjadi orang yang paling baik di tengah umat, sehingga menjadi suri tauladan untuk orang yang lain. Demikian juga wadimiyun, dan kafir dhimmi itu adalah orang yang sifatnya dia boleh masuk ke negara Islam dengan syarat bayar upeti, bayar pajak. Sebagaimana orang ketika mau menempati hotel wajib bayar. Tapi itu bukan itu saja, tapi persyaratan dia tidak boleh mengganggu kaum muslimin. Dan dia kalau sudah masuk ke negara Islam harus berpakaian semisal, yaitu tidak boleh pakaian salah kufur. Dan supaya tidak mempengaruhi kaum muslimin. Demikian juga wanitanya supaya berkerudung atau yang lainnya. Laki-laki supaya punya pakaian yang bagus supaya tidak berpengaruh kepada orang muslim yang awam. Kalau itu mau, boleh. Dan harus membayar pajak. Di pajak itu diwajibkan bagi orang kafir dhimmi yang dia diusir dari negaranya, kemudian tinggal di negara kaum muslimin dengan persyaratan bayar pajak sesuai dengan walul amr yang ditentukan. Kemudian tidak boleh menampakkan agama mereka yang berbeda dengan agama Islam. Tidak boleh menampakkan keindahan dirinya seperti orang kafir karena dia berada di negara kaum muslimin. Dan itu ditetapkan oleh yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu kaum muslimin, ya, Islam itu menunjukkan kafah, sumul, mencakup segala suatu peraturan. Fa'ammal harbiyun, adapun orang kafir yang suka memerangi, falaisa lahum alaina haqqun, tidak punya hak untuk kita. Itu adalah musuh. Min himayatin, tidak boleh dilindungi karena mereka musuh kaum muslimin. Ayatin, atau kita pelihara, atau kita beri tempat tidak boleh diusir. Ini kafir harbi yang menyerang. Kalau orang kafir itu macam-macam, apalagi mereka punya kesukuan yang ganas. Ketika menjadi orang kafir, kadang-kadang muncul pula keganasan mereka dibantu dengan kekufuran. Tapi kalau kita tahu orang itu kafir, dia tidak mengganggu kaum muslimin, boleh bertempat tinggal di negara kaum muslimin dengan syarat tidak menampakkan ibadah mereka. Namanya harbiyun. Yang nomor dua, wa ammal musta'manun, ada orang kafir yang minta dijamin keamanan di negeri Islam, yaitu orang kafir bertengkar dengan saudaranya. Jika mereka mau dibunuh, maka boleh mereka lari ke negara Islam dalam rangka minta perlindungan dari kaum muslimin, tapi dengan syarat dia harus patuh peraturan kaum muslimin. Tidak boleh menampakkan yaitu kekufuran itu. Dan juga tidak boleh wanita yang hidup bersama suaminya menampakkan keindahan dirinya, karena itu akan berpengaruh dengan kaum muslim. Ini persyaratan bagi orang kafir yang kalah
yang diserbu oleh orang temannya sendiri boleh berhijrah di negara kaum muslimin. Dan ini kekhususan orang Islam. Bagaimana menjadi orang yang awal berbuat baik. Fil waktu, baik pada waktu itu, wal makan, dan pada waktu di tempat yang lain, al-muhaddadina, yang ditunjuk oleh walul amri kaum muslimin, kamu tinggal di tempat ini, tidak boleh kita pindah. Dan upayakan waliul amri, pemimpin yang dia tahu mereka itu orang kafir, kita tempatkan di tempat-tempat yang sebenarnya orang muslim yang kuat, agar orang Islam itu bisa mendakwai mereka. Berita minihim, supaya menjamin keamanan mereka. Inilah kebaikan Islam. Jadi orang kafir ketika hijrah kalau kaum muslim tidak boleh dibunuh, tetapi dia boleh perjanjian mau bayar pajak. Kalau tidak mau bayar pajak boleh tinggal di sini, tapi kamu harus yaitu masuk Islam kalau mau. Kalau tidak mau maka dia harus bayar pajak dan juga harus menjaga kehormatan yaitu kaum muslimin, tidak boleh mengganggu, tidak boleh pula menampakkan amal ibadah walaupun mereka sembunyi ibadah, tidak boleh, karena mereka berada di negara kaum muslimin. Mana dalilnya? Dalilnya dari surat At-Taubah ayat nomor 6. Jadi keterangan tadi kita ambil dari surat At-Taubah ayat nomor 6. Wa in akhadtum minal musyrikin astajaraka, wa in akhadtum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'manahu. Surat At-Taubah ayat nomor 6. Wa in akhadtum, jika ada salah satu di antara mereka ini minal musyrikin, dari orang musyrik. Orang musyrik adalah menyembah patung, menyembah berhala, menyembah kuburan, menyembah pula yaitu pohon-pohon sebagaimana orang musyrik pada zaman Rasulullah SAW, Allah Ta'ala Uzza wal Manat. Maka itu orang-orang meninggal dunia dan saleh disembah oleh mereka. Saya ulang lagi. Wa in akhadtum minal musyrikin, jika salah satu orang musyrik ini istajaraka, minta perlindungan kepadamu, minta perlindungan kepada Rasulullah SAW, atau minta perlindungan kepada kaum muslimin ketika beliau sudah meninggal dunia. Apa kata Allah Ta'ala? Fa'ajirhu lindungi, jangan dibunuh, lindungi. Dan mungkin ketika dia menjadi orang kufar, diserang oleh saudara sendiri, ketika dia minta perlindungan kepada kaum muslimin ditempatkan di negeri itu, mungkin menjadi sebab dia berpikir orang Islam kok bahagia, bisa jadi menjadi sebab dia masuk Islam. Ya. Fa'ajiru, maka lindungilah hatta yasma'a kalam Allah, maka sehingga dia mau mendengar firman Allah, mendengar ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu syifa' lima fis sudur, penang jiwa. Kalau kita sedang ribut dalam pikiran kita, ya menghadapi keluarga, masyarakat, kalau kita baca Al-Quran, tenang jiwa kita. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikrullah, baca Al-Quran menjadi tenang jiwa. Ini penenang jiwa bukan kata, tetapi tenang jiwa dengan zikrullah. Selalu kita ingat pada Allah. Makanya para sahabat walaupun banyak orang mengancam, karena selalu zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Dan juga sudah janji Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan kamu baca Al-Quran, kalau kita faham maknanya, menjadi sebab tenangnya jiwa. Ketenangan jiwa bukan dengan kata, tetapi ketenangan jiwa dengan membaca wahyu Allah. Summa ablighu ma'manahu, kemudian letakkan dia ke tempat yang aman. Ini cara apabila ada orang kafir atau yang lainnya dia dikejar dan masuk ke desa kaum muslimin, kita bisa memberitahu kepada kepala desanya, yang muslim, ini orang ini Asia, tidak tahu. Kita letakkan kemudian kalau dia mau yaitu masuk Islam, alhamdulillah. Kalau tidak, biar melihat orang-orang Islam yang beribadah. Karena orang merasa ditolong oleh orang, biasanya dia ingin ikut kepada orang yang menolongnya. Selanjutnya, itu tadi orang yang musta'manun, yang minta yaitu keamanan karena diserang oleh orang kafir yang lain. Yang nomor 2, wa ammal mu'ahadun, adapun orang-orang kafir yang mengikat perjanjian dengan orang mukmin, boleh mengadakan perjanjian orang kafir dengan orang mukmin, sebagaimana Rasulullah SAW mengadakan perjanjian Hudaybiyah
Demikian juga negara Islam lamanya mengadakan perjanjian dengan negara kafir boleh, karena aman ini menjadi sebab tenangnya jiwa dan menjadi sebab lancarnya rezeki. Jadi boleh kita mengadakan perjanjian dengan orang kafir ketika kita di jumlah mayoritas kaum muslimin minimal yaitu sedikit, orang kafir banyak, tetapi perjanjian itu tidak boleh kita mengalahkan akal masalah. Tapi kita perjanjian itu sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ayat Allah Ta'ala. Kalau tidak boleh, maka kita keluar. Nah, kita lanjutkan. Wa ammal mu'ahaduna falahum alaina al-wafa. Adapun orang mengikat perjanjian antara orang muslim dengan orang kafir, kita wajib menepati janji mereka. Kalau mereka menyelisih, kita tidak boleh menyelisih. Maka kita buat perjanjian secara tertulis. Bi'ahdihim, dengan waktu-waktu yang mereka telah tentukan perjanjiannya. Ilal muddatil lati jarul ittifaqu 'alaiha, sampai waktu adanya perjanjian untuk kita kaum muslimin dengan orang kafir. Boleh. Baik, Anda perang dengan kita perang, sekarang ada perjanjian. Berapa kita perjanjian keamanan ini? Kalau 1 tahun harus 1 tahun, 2 tahun 2 tahun. Tapi kalau mereka menyelisih janji, wajib kita perang. Tapi kita kaum muslimin tidak boleh menyelisih janji, karena menyelisih janji itu sifatnya orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila mereka berjanji menyelisih. Wa idza tumina khana, apabila mereka diamanati mereka khianat. Nah, ini sifatnya orang munafik. Orang mukmin adalah sifatnya bagus, istiqomah, karena merasa diawasi oleh Allah. Nah, wa bainahum ma kanu mustaqimina lana 'alal ahdi, selagi mereka istiqamah menepati janjinya dengan orang muslim. Jadi orang menjadikan perjanjian harus tertulis. Dan kalau perlu ada sanksi-sanksi. Ketika menyelesaikan perjanjian ditulis, kalau menyelesaikan perjanjian hukumnya demikian. Dan ini menjadi patokan bagi mereka. Bolehnya kita berjanji damai dengan orang kafir. Boleh. Apabila ada masalah, bukan karena takut mereka, tapi negeri yang aman itu lebih bagus daripada tidak aman. Makanya bolehnya genjatan senjata, tidak perang. Dan itu harus ada saksi. Orang muslim tidak boleh mengkhianati, sebagaimana orang kafir tidak boleh mengkhianati kaum muslim. Baik, mustaqimin lana 'alal ahdi, selagi mereka istiqamah betul-betul menepati janjinya. Kalau kita kaum muslimin tidak boleh menyelisih janji, tapi mereka kalau menepati janji wajib kita laksanakan, karena kita mengadakan perjanjian dua belah pihak. Tapi kalau mereka menyelisih janji, boleh kita merubah perjanjian tersebut, dan boleh kalau kita kuat menyerang mereka. Ini persyaratan orang buat perjanjian ketika dalam keadaan polemik terjadi pembunuhan atau pertikaian, maka diadakan janji dulu. Kalau mau damai, alhamdulillah. Karena al-islahu itu damai juga itu baik. As-sulhu khair. Kalau mengatakan surat An-Nisa, as-sulhu khairun, damai itu baik. Ya, kita bertengkar dengan si istri, damai. Ya, bertengkar dengan tetangga, damai. Karena dengan damai itu menyejukkan hati. Tapi kalau dia mau damai, maka akan menjadi keruhnya jiwa. Makanya Allah mengatakan yang di dalam ayatnya dalam surat Al-Hujurat dijelaskan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahum. Kalau kamu menjumpai orang muslim perang, damaikan. Harus didamaikan dengan ayat. Fa in baghat ihtahum 'ala al-ukhra. Jika didamaikan tidak mau, dia curang, faqatilul lati tabghi, perang yang tidak mau damai, hatta tafi'a ila amrillah, sehingga mau kembali pada hukum Allah. Nah, ini perlunya ada orang bertengkar, baik suami atau istri, maka hanya damai. Damai itu sudah menyejukkan hati, menjadi tenangnya jiwa. Demikian juga tetangga dengan tetangga, demikian juga teman dengan teman. Maka kita harus mencari punya ilmu kesalahan kita apa. Kalau kita merasa salah, maka kita hanya istighfar, mengakui bahwa saya yang salah.
Kalau mereka benar walaupun itu orang kafir umpamanya, maka kita harus mengakui kebenaran mereka. Karena Allah Ta'ala mencintai orang yang jujur, mencintai orang yang berbuat adil. Tidak boleh kita orang muslim mengganggu, mendolimi orang kafir. Walaupun dia kufur, walaupun dia itu menepati janji kepada kita, tapi kita tidak boleh menyelisih janji mereka, tidak boleh menganiaya mereka. Karena Allah Ta'ala menjadikan kita ini ada yang kafir, ada yang mukmin. Bagaimana orang kafir mendapatkan manfaat dari kaum muslimin dengan dakwanya, dan bagaimana orang muslim mendapatkan pahala dengan mendakwai mereka. Ini prinsip-prinsip yang harus kita pahami, terutama kita kalau berkeluarga, bertetangga dengan orang yang tidak cocok dengan kita. Bagaimana kita mengambil hati mereka, menasihati mereka, ya, dan kita bersabar dengan mereka. Selanjutnya, walam yang kusuma syai'an, dengan syarat apabila mereka ini tidak menyelisih janji kita. Walam yu'inu ahadan alaina, yang nomor 2, dengan syarat mereka tidak minta bantuan pada orang kafir untuk mengalahkan kita. Ini persyaratan. Perjanjian orang kafir dengan orang muslim boleh, pertama harus ditepati janji. Yang nomor 2, orang kafir tidak boleh minta bantuan orang kafir yang lain untuk memerangi kaum muslimin. Kalau itu ketahuan, maka perjanjian batal. Yang nomor 3, mereka pula tidak boleh minta bantuan orang lain dari orang muslim untuk menghalangi kita. Karena orang muslim dua macam, ada yang sifatnya dengki, ada yang sifatnya baik. Ya, kita sering menjumpai orang muslim kelahi dengan orang muslim karena hawa nafsu. Maka apabila mereka minta bantuan kepada orang muslim untuk mengalahkan saudara muslim, tidak boleh. Walam yad'anu fi dinina, dengan syarat perjanjian ini mereka tidak mencela agama kita. Kalau mencela agama Islam tidak boleh, biarkan perjanjian, perang yang terjadi. Inilah ya, karena apabila demikian kita tepati, insyaallah Allah menolong. Karena Allah berfirman, illal ladzina ahadtum minal musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu kaum muslimin sudah membuat perjanjian dengan orang musyrik. Summa la yanqusukum syai'a, kemudian ketika mereka orang musyrik berjanji dengan kamu itu, mereka tidak menyelisih janjinya kepada musyrik itu. Ini syarat. Tapi kalau orang Islam mengadakan perjanjian dengan orang kafir, orang kafir ini menyalahi perjanjiannya, maka orang Islam boleh membatalkan perjanjian itu dan untuk diperangi mereka. Karena Allah Ta'ala akan menolong mereka. Walam yuzahiru alaikum, dengan syarat orang kafir ini tidak menampakkan permusuhannya kepada dirimu. Ya, di dalam peraturan Islam menunjukkan dalam masalah perselisihan orang kafir dan orang mukmin, Allah Ta'ala menjelaskannya. Nah, fa'atimmu ilaihim ahdahum, jika orang muslim dia jujur, orang kafir jujur, sempurnakan perjanjian mereka. Dan karena dia keamanan itu lebih bagus, ya. Al-amnu, aman dalam satu negeri, yang aman dalam badannya itu lebih disukai oleh orang daripada berselisih. Fa'atimmu ilaihim ahdahum, maka sempurnakan janji mereka ila muddatihim, sampai waktu yang mereka sepakati bersama. Baik, ini kita adakan daripada perang terus, kita adakan perjanjian 1 tahun damai. Dan tidak boleh salah satu yang diangkat yang kita sudah sepakat damai itu, lalu salah satu mendolimi. Kalau orang Islam mendolimi, boleh orang kafir itu dia menyerang kaum muslim. Tapi orang Islam tidak boleh mendolimi orang. Karena orang Islam adalah orang yang takut kepada Allah, yang takwa kepada Allah. Ya, jadi perjanjian ini adakan lama seperti perjanjian Hudaybiyah 10 tahun dia terjadi. Akad senjata yaitu angkat senjata dengan orang kafir selama 10 tahun. Dan akhirnya tidak ada permusuhan. Sehingga dengan perjanjian itu banyak orang kafir masuk Islam. Bahkan juga ada orang juga ketika zaman Nabi tidak ada orang munafik. Yang ada orang munafik. Orang munafik itu muncul setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang ahli takwa. Orang yang takwa itu orang yang mau didamaikan dengan perjanjian yang ada. Mau damai itu bagus. Ya,
As-sulhu khair katanya Allah. Damai itu baik. Bayangkan ketika kita suami istri bertengkar dalam rumah yang jadi korban anak. Tapi kalau mau damai, subhanallah, mau menyadari kesalahannya, itu bagus. Oleh karena itu Allah menjadikan kaum dia beda dengan kaum wanita. Ada yaitu perbedaan dalam sifat dan juga yang lainnya. Kemudian dilanjutkan pula dalam surat At-Taubah ayat nomor 12. Wa innaka su'aimanahum. Ya, tadi janjinya harus tepat. Kaum muslimin tidak belum menyelesaikan janji, orang kafir tidak belum menyelesaikan janji. Yang nomor 2 dari surat At-Taubah. Pertama Taubah tadi surat 4 ayat nomor 4, ini ayat nomor 12. Wa innaka jika mereka melanggar perjanjiannya. Aimanahum janji mereka. Min ba'di ahdin setelah diangkat perjanjian damai dengan mereka. Tapi orang kafir menyelisih. Wa ta'anu fi dinikum dan orang kafir mencela agama. Ya, ada 2 ini. Jika sudah didamaikan kemudian orang kafir ini mencabut yaitu perdamaiannya, mereka berlaku curang dari orang Islam. 1. Yang nomor 2 wa ta'anu fi dinikum, mereka itu mencela agama Islam. Apa sikap kita kaum muslimin? Faqatilu a'immatal kufri, perang pemimpin-pemimpin yang kufur itu, dan Allah akan membantunya. Ini perlunya kita satu saat mungkin dengan keluarga, ya, mungkin dengan tetangga, mari damai, carikan orang mukmin yang bisa menunjukkan mereka, karena damai itu ketenangan jiwa. Innahum la aymana lahum, sehingga orang kafir tidak ada jaminan aman, maka wajib diperangi kalau mereka melanggar perjanjian. Tapi orang mukmin tidak boleh melanggar janji. Dan di antara sifat orang munafik yaitu idza wa'ada akhlafa. Kalau orang munafik berjanji biasanya menyelisih. Nah, selanjutnya wa amma dhimmiyun, adapun orang kafir dhimmi yang dia diserbu oleh saudaranya lalu lari kepada negara kaum muslimin, karena itu manusia perlu kita bantu. Fahum aksaru haula'il asnaf, inilah yang paling banyak. Ya, orang kafir dhimmi yang dia lemah ekonominya, lemah pula, biasanya diusir oleh teman mereka sendiri. Maka mereka punya kesempatan untuk hijrah pindah ke negara kaum muslimin dengan syarat menjaga tidak boleh mengganggu kaum muslimin. Fahum, maka mereka ini aksaru haula'il asnaf, paling banyaknya macamnya orang. Hukukun, haknya fima bainahum, di antara mereka, wa alaihim, dan juga ada hukuman untuk mereka. Jadi kalau ada orang kafir dhimmi masuk negara Islam, kalau dia taat dilindungi, berarti mereka bersama kaum muslim. Kalau tidak taat maka dihukum. Sebagaimana orang muslim jika melakukan dosa dihukum. Orang muslim kalau melakukan perzinaan dan dia itu ada saksi maka dihukum, dicambuk yaitu 100 kali kalau belum menikah. Kalau sudah menikah dirajam. Nah, itu diperlakukan pula untuk orang kafir yang dia berlindung di negara kaum muslim. Ya, jadi ketika orang kafir berada di negara kaum muslim diterapkan hukum Islam. Sebagaimana orang mukmin ketika melanggar pula dilakukan pidana, dilakukan hukum. Ini harus kita pahami, karena kita suatu saat mungkin punya tetangga atau punya desa atau orang luar masuk di tempat kita, jangan diusir. Bagaimana kita menjadi baik, bisa yaitu berbuat baik kepada mereka. Wadhalika, yang demikian itu kenapa? Li'annahum ya'ishuna fi biladil muslimin, karena mereka ini hidup di negara kaum muslimin, maka harus menurut peraturan Islam, tidak boleh buat sendiri. Sebagaimana orang muslim apabila tinggal di negara orang kafir, maka orang kafir akan menuntut kamu harus bersama kita. Oleh karena itu kita dilarang tinggal di negara orang kafir, karena mereka akan mempengaruhi akidah kita, dan juga yaitu pergaulan mereka tidak sama dengan pergaulan kaum muslim. Wa tahta himayatihim, dan juga orang yang kafir yang dia diam di negara Islam wajib mematuhi peraturan Islam.
dan juga wajib dia menghormati kaum muslimin. Wa ri'ayatihim, dan juga wajib menjaga orang kafir dzimmi ini dengan syarat harus bayar pajak. Pajak itu diambil dari orang kafir yang masuk negara kaum muslimin dan dia minta perlindungan. Ini asal. Tapi kalau negeri kita mengambil pajak tidak mungkin, karena kebutuhan negara itu banyak sekali. Tapi kita berusaha. Padahal menurut asal pajak tidak perlu diambil oleh kaum muslimin. Tapi kita bersabar, ya, karena Allah Taala akan menolong bagi orang bersabar. Jadi menurut asal pajak itu tidak boleh diambil kecuali dari orang kafir. Orang Islam tidak kena. Namun apabila mereka butuh bantuan untuk membangun negara yang lain, maka kita memberinya. Akan juga sebagian boleh ketika kita diambil pajak sekian, kita bersiasat boleh untuk mengurangi dulu. Karena itu pada dasarnya orang Islam tidak dikenakan pajak. Kita lanjutkan. Wa ri'ayatin bil jizyati allati yubaddilunaha, dan mereka wajib menjaga dirinya dengan bayar pajak sebagaimana yang telah ditentukan oleh walul amri pada saat ini. Ini ada juga apa, kita lanjut? Lanjut. Selanjutnya, fayajibu ala walil muslimin, berkewajiban pada pemimpin orang muslim, ya, yajibu ala wali amril muslimin. Kenapa amril muslimin? Karena orang Islam ada kesamaan agama, ada kesamaan akidah. Maka wajib bagi pemerintah yang mengurus orang muslim ayyahkuma fihim, hendaknya menghukumi mereka bi hukmil Islam, dengan hukum Islam. Ini faedahnya orang yang jadi pemimpin yang dia punya agama sendiri bawa kepada Islam. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Dan Allah mesti akan membantu. Karena Allah Ta'ala menyenangkan, yaitu akan inna dina indallahi Islam. Ya, tapi namanya walul amri banyak orang datang ke sana mempengaruhi ke sana, baru ke sana. Namanya walul amri itu harus ada penasihat hukum Islam, para ulama sunnah yang mendengarkan mereka. Lain dengan orang kita tidak banyak orang datang kepada kita. Kalau walul datang kepada negara yang lain, dia ajak dia. Kadang pula datang agama yang lain mengajak dia untuk murtad yang lainnya. Ini bahayanya kalau menjadi walul amri tidak ada penasihat. Selanjutnya juga fin nafsi, seorang lagi, fayajibu ala wali amril muslimin, kewajiban pada pemimpin kaum muslimin ayyahkuma fima, kalau menghukumi mereka rakyatnya bi hukmil Islam, dengan hukum Islam. Dan tidak kita harus menjadikan negara Islam. Kita menyampaikan seorang pemimpin sholat ini waktunya Id, kita sholat Id, waktunya siap-siap, itu juga termasuk bagian yaitu perintahnya walul amri. Dan juga kita bersyukur pada Allah Ta'ala, di negeri kita walaupun banyak kekurangan, maka yaitu dari Departemen akan menentukan hari raya wajib mengikuti pemerintah. Dan itu memang betul, ya. Siang wajib mengikuti pemerintah, tidak boleh kita berikhtiar sendiri. Karena Nabi mengatakan bahwasanya al-idaini ma'al imam, hari raya itu bersama dengan imam, ada imam kaum muslim. Kemudian juga termasuk as-shaum. Bagaimana? Sudahkah ini, yaitu bulan itu sudah muncul, ada salah satu orang yang dia muslim sudah wajib ditetapkan itu. Ya ini, yaitu kita apabila siang, ya, apabila kita berhari raya maka wajib mengikuti pemerintah. Ya, as-shaum ma'al sultan, wal idaini ma'al sultan. Shaum bersama dengan walul amri, hari raya pun bersama walul amri. Karena kita cuma jadi satu. Karena yang berhak menentukan hari raya walul amri, bukan kelompok tapi walul amri. Dan itu banyak sekali kita pelajari di dalam kitab-kitab as-sunnah. Kemudian juga wafin nafsi, untuk urusan yaitu perkara manusia, ada tindakan kriminal yang lain, maka kita wajib lapor kepada walul amri. Dan walul amri itu orang yang paling banyak jasanya menyelesaikan perkara. Kita terjadi yaitu huara dan demo, walul amri ada. Terjadi pula pelanggaran penculikan yang lain, walul amri yang mengurus. Makanya kita hendaknya menggerakkan pemimpin kita.
Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku ini karena mereka tidak tahu. Allahumma hdi wulata umurina. Ya Allah, berilah petunjuk pemimpin-pemimpin kami. Karena kita mendoakan baik ketika dia menjadi baik semuanya masyarakat. Makanya para ulama kalau mendoakan buruk pada pemimpin. Ketika ada salah seorang tabi'in Qadhi Aliyah mengatakan, kenapa kamu mendoakan pemimpin tak mendoakan dirimu? Kalau saya mendoakan diri saya terkabulkan oleh Allah, berarti yang baik hanya saya. Tetapi kalau saya mendoakan kepada pemimpin, baiknya masyarakat. Subhanallah, itu para ulama. Terkadang kita timbul kebencian dahulu. Doakan yang baik, karena doa itu mustajab. Allah mengatakan ud'uuni astajib lakum. Berdoa kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Jadi kita jangan sampai ada niat jelek-jelek kepada pemimpin. Kalau mereka yaitu bagus, kita doakan. Kalau mereka curang, ya Allah, yaitu jauhkan pemimpin itu dari curang. Dan timpah kita kaum muslimin ini, terutama kita pada waktu malam hari bangun itu akan dikabulkan Allah dengan syarat apabila kita husnudzon kepada Allah, ya, berprasangka baik kepada Allah. Dan itulah doanya para ulama. Walaupun mereka tidak memilih jabatan, tapi itu adalah hukum. Kemudian juga dijelaskan pula di sini wal mali. Maka ketika seorang pemimpin banyak dia menguasai yaitu ekonomi negara, kurang perhatian dengan rakyat, kita harus bersama. Karena yang menanggung rezeki kita itu Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah binatang yang melata di permukaan bumi melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Demikian juga wal aradi, tidak boleh kita membahas aib mereka. Ya, tidak boleh membahas aibnya pemimpin. Ada hadisnya, man arada ayyan soha lidhi sultanin fala yubtihi alaihi. Itu hadis Bukhari. Man arada ayyan soha lidhi sultan. Siapa yang ingin menasihati pemimpin, maka fala yubtihi alaniyatan, jangan dibongkar secara umum. Falyakhudh biyadihi, maka datangi sendiri. Fa in qutila fadha. Kalau itu diterima, alhamdulillah. Wa illa qad adda ma'alaihi. Kalau tidak diterima, dia sudah menunaikan kewajibannya. Dan kita tidak boleh menasihati pemimpin itu membelah supaya dilihat oleh orang banyak, tidak boleh. Dan nasihat baru baku bertetap muka sebagaimana Allah merintah Nabi Musa AS, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Nabi Musa, pergi kamu kepada Fir'aun karena dia itu curang. Faqul allaka ila anta, maukah kamu wahai Fir'aun membersihkan diri? Ya, dinasihati dengan bagus, dengan lembut. Walaupun Fir'aun tidak mau, tapi Allah tetap mengalahkan Fir'aun dan juga menolong menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ini bagian orang mukmin yang kita ketika menjumpai perkara yang sifatnya tidak senang, jangan emosi, tapi bagaimana kita bisa berdoa kepada Allah, kemudian juga menasihatnya yang baik. Selanjutnya, wala ardi, tidak boleh kita menjelaskan kejelekan mereka. Ardi maknanya kehormatan mereka. Wa ayyuqimal hududa, dan hendaknya wala amri itu menegakkan hukum-hukum karena dia paling menang. Ya kan, ketika ada huru hara, maka ula amri yang datang dan menang. Wa ayyuqimal hududa, alaihim, wajib melaksanakan hak-hak mereka ketika mereka berbuat salah, dihukumi dengan hukum Islam, itu paling baik. Fima yattaqiduna tahrimahu, ya mereka meyakini bahwa ini hukum yang haram. Jika haram maka kita larang. Wa yajibu alaihi himayatahum, dan kita wajib memelihara kehormatan mereka, menjaga. Jangan sampai dicaci pemimpin ini, dan kita doakan yang baik. Wa kuffal ada anhum, kita tidak boleh mengganggu para pemimpin. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh merongrong, tidak boleh mencari kesalahan mereka. Karena kita pribadi dicari kesalahan tidak mau, bagaimana mereka yang punya tanggungan besar? Ya. Seorang pemimpin makanya dihadapi masalah banyak sekali. Saya mereka keliru dalam lisannya karena takut dengan yang lain, itu bisa diterima. Karena innamal a'malu binniyat.
Ya, amal itu disertai dengan berbeda. Kita ini menghadapi satu orang dua, tapi mereka menghadapi yang banyak sekali. Ya, kewajiban kita kaum muslimin, kalau umat Islam mau menjadikan pemimpin dan juga memerintahkan ampun atas dosa mereka menjadi negeri yang aman. Selanjutnya, wajibu ayatamayyazu, dan wajib supaya dibedakan anil muslimina fil libas. Orang muslim dan orang kafir tidak boleh sama pakaiannya. Orang muslim bagaimana pakai menutup aurat, longgar, tidak kelihatan yaitu auratnya. Demikian juga wanita yang muslimah. Karena Allah mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki dengan perempuan. Ya, ini harus kita pahami. Maka pakaian wanita kalau kita bercelana upayakan di atas mata kaki, ya, tidak isbal. Soalnya kalau kita sholat sarung seperti sarung itu sudah sampai di tengah. Tetapi kalau kita rukuk ujungnya itu melebar. Itu pernah diamalkan oleh sahabat di belakang. Ya, dari ujung yang melebar ini tidak mengapa, karena kita ketika sudah bangun terangkat. Demikian juga celana kalau kita rukuk maka akan terangkat ini. Tetapi kalau kita berdiri jangan sampai menutup mata kaki. Karena al-isbal min al-khuyala kadang. Yaitu seorang laki-laki ketika pakaian celana atau sarung sampai menutup mata kakinya termasuk sombong, walaupun bukan niatnya sombong. Ini ketika kita sholat dan juga ada baiknya kita mengangkat sampai di tengah betis yang lain itu supaya bersih. Walaupun juga kita namanya betis kita hitam karena sebab kena panas matahari dan mengkena. Atau kita pakai kaos kaki boleh, kaos kaki boleh. Terutama apabila orang kedinginan diperbolehkan dan dari bawah ke atas. Tapi kalau kita lepas dari kaos kaki maka hendaknya jangan sampai menutup mata kaki. Yaitu untuk sholatnya kaum dia. Untuk wanita harus tertutup mata kaki. Dan juga tidak kelihatan yaitu tapak kakinya. Ini khusus untuk wanita karena ada ayat sendiri yang memberi penjelasan untuk wanita. Selanjutnya, wa ayyudhiru syai'an munkaran fil islami wa alla yudhiru, dan tidak boleh orang Islam itu menampakkan kemungkaran sedikit pun di dalam Islam. Karena Islam adalah rahmat, tidak boleh kita menampakkan kemungkaran. Ay syai'an, walaupun itu sedikit. Min sya'airi dinihim, itu termasuk syiar-syiar mereka. Karena kemuliaan kaum muslimin ini tergantung dengan akhlak mereka yang baik. Karena aku seperti orang Islam menabuh, nah aku seperti menabuh trompet, nah tidak boleh. Awas salib, orang Islam memakai kalung ada salibnya tidak boleh. Atau laki-laki memakai gelang kalung tidak boleh, itu biasanya wanita. Tapi wanita kalau memakai gelang kalung harus tertutup, tidak boleh nampak oleh kaum pria. Karena wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Wanita ini kalau pakai kerudung hendaknya tertutup kerudungnya sampai menutup buah dadanya. Tidak boleh dengan yaitu menutup tapi kelihatan kulitnya, kelihatan rambutnya, itu bukan menutup. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ya'laman, supaya tidak tahu aib yang ada dirinya. Itu untuk kaum laki-laki, untuk kaum perempuan. Tapi laki-laki boleh sholat yaitu tanpa kopiah, dan boleh sholat pula dengan kopiah, karena laki-laki lain dengan auratnya wanita. Selanjutnya, jadi kita masang salib atau mungkin yaitu ada sesuatu yang kami salib ditutup, walaupun kita tidak bermaksud. Ya, apabila pintu ada palanya gini, kalau bisa garis tengah gini, supaya kita tidak tasabuh dengan mereka. Walaupun kita bukan bermaksud demikian, tapi beliau mengatakan man tasabbaha biqaumin bahwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka termasuk golongan mereka. Wa ahkama al-dhimmati, dan juga hukum-hukum al-dhimmah maujudatun yang bisa kita jumpai fi kutubi ahli ilmi, dalam kitabnya orang punya ilmu. La nutiru biha huna, maka kami cukupkan sekian, kami tidak perlu memperpanjang lagi. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala.
Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, barangkali ada pertanyaan silakan. Ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam. Bila ada orang kafir ingin menyumbang ke musola kita, menyumbang ke musola kita, maka boleh diterima. Lihat tuh, kalau memang dia menyumbang itu ada misi untuk menggait kaum muslimin, melemahkan yaitu akidah kita tidak boleh. Tapi kalau dia orang kafir itu macam-macam, ada kafir harbi, ada kafir mustakmal, ada kafir dini. Kalau mereka menyumbang ingin supaya dia selamat dari gangguan kaum muslimin, maka boleh, tapi mereka tidak mendapatkan pahala karena kekufuran mereka. Tetapi kita lihat kalau sumbangan itu dari harta yang haram, riba yang lain tidak boleh. Tapi kalau dia berdagang yang biasa, boleh orang kafir berdagang, orang berdagang, dan itu dari dia ambil dari keuntungan mereka bisa kita menerima dengan syarat tidak ada ikatan. Ya. Nanti kalau saya membangun, kamu bantu saya ya. Dan kalau saya membuat gereja, kamu bantu ya. Jadi sumbangan itu harus murni dari keikhlasan hati mereka, walaupun mereka tidak mendapatkan pahala. Karena mereka ingin supaya orang Islam itu tidak mengganggu si dia. Boleh kita mengambil sumbangan mereka, tapi kita tidak perlu minta bantuan dari orang kafir. Dan tapi kalau kita mendapatkan sumbangan, maka kita perlu yaitu dari takbir masjid membuat satu pernyataan. Sumbangan ini maksudnya apa? Kalau dia mengatakan ini sekedar saya nyumbang, diterima, tapi dia tidak mendapatkan pahala karena tidak Islam. Tapi itu amal baik untuk dunia. Suatu saat Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada mereka karena beramal baik mereka. Tapi dia tidak dapat pahala, karena pahala ini diperoleh untuk orang beriman, untuk orang yang mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Jadi kita jangan minta pandai pada orang kafir. Tapi orang kafir membantu kita, kalau itu ada masalahnya boleh. Dengan syarat tidak ada ikatan janji yang merusak akidah kita. Wallah. Yang lain. Baik, karena waktu sudah kita mau sholat isya dan menyebutkan sekian, maaf apabila ada kekurangan. Insyaallah kapan waktu kita akan ganti kitab yang lainnya dan kita semoga dipertemukan oleh Allah Taala dalam berdakwah dan kita beramal saleh. Wassalamualaikum wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.